Bismillahirrahmanirrahim. Bukan saja terkait dengan tindakan preventif menghadapi krisis ekonomi global maupun Indonesia, terkait dengan nanti akan melonjaknya harga barangkali atau langkanya barang barangkali karena jalur ekspor impor bisa mandek dari seluruh negara ke kita, atau memang keadaan domestik yang bisa jadi kemudian di luar prediksi kita. Saya semakin lagi mengingatkan diri saya dan kita semua, ayo belajar untuk kemudian memenuhi ketahanan pangan dari rumah kita sendiri dan dari di lingkungan sekitar kita sendiri. Dari apa saja yang kemudian kita bisa tanam dan kita bisa piara segampang-gampangnya, semudah-mudahnya. Apa aja. Dan kadang-kadang kalau sendiri saja udah hebat ya, apalagi kemudian bisa sekampung, bisa satu keluarga dengan keluarga-keluarga yang lain, ikut nanam-nanam, ikut miara-miara. Insya Allah dah. Apalagi bumi Indonesia ini begitu subur. Ya, kalau teman-teman nggak punya pekarangan di rumah, saya kan sudah ajarin. Bisa pakai pot, bisa pakai media ember, bisa pakai media tong, bisa kemudian diikat di plafon genteng, bisa di tiang-tiang rumah bagian depan, bisa di plafon, atau bisa memanfaatkan kemudian bidang-bidang kosong di sekitar rumah kita atau lingkungan kita. Tanah-tanah kosong barangkali kita bisa minta izin sama pemerintah, sama kemudian Pak Haji, Bu Haji, sama orang-orang yang pada punya tanah, sama RT RW gitu. Nggak boleh kita lihat ada bidang kosong kita tanam aja. Ya, kita nanam dah begitu. Apa kayak dah banyak kok. Cabai, tomat, bawang, lengkuas, jahe, kunyit, ya kan? Dengan berbagai variannya. Kembang kol, paprika, ya. Umbi-umbian tuh. Singkong, jagung, ya kan? Apa kek? Kentang gitu loh. Ya, berbagai jenis sayuran. Diisengin aja, tapi ayo kita rame-ramein gitu loh. Ya. Kemudian juga miara-miara ayam kampung misalnya, ayam negeri misalnya, kita beli anak ayam aja, ntar 3 bulan bisa kita potong, ntar ada yang bertelur gitu loh. Ya ini bener-bener bukan cuma soal tindakan preventif, tapi inilah yang mesti kita lakukan gitu. Saya di halaman belakang tuh, saya barusan bilang sama anak-anak, dah besok kita nanam singkong, nanam ubi, nanam tales, ya Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Kalau nanti amit-amit ya jabang baik gitu, naudzubillah min dzalik, terjadi lockdown, terjadi kemudian tingkat kesulitan yang tinggi, ya kita bisa punya yang kita bisa makan di rumah kita sendiri dan kita bisa berbagi kepada yang lain-lain. Gitu. Pokoknya ada yang nganggur-nganggur, tanamin aja udah. Itu kita juga bisa miara kambing. Ini saya kemarin beli anak kambing gitu. Ya, terus ngobrol kan sama Bang Edi, sama RW saya ini di Kampung Ketapang. Ini dapat berapa nih kalau sekian? Dapat sekian, nanti bagaimana? Wah, entar beranaknya gini. Nah, kan keren gitu loh. Kita ntar nggak ada urusannya sama harga, sama hilangnya barang. Ada urusan tuh. Bismillah deh gitu loh. Kita nanam paya aja tuh, nggak bakal kelaparan kita. Pepaya berbuah mulu ya kan, nggak pernah ada berhentinya tuh pepaya. Kita nanam pisang nih, udah nggak ada matinya tuh. Iya kalau sendiri mah gitu, kalau kita serumah mah. Tapi kalau kita nanamnya satu gang gitu, satu kampung gitu, udah hidup insya Allah. Ya, kita bukan nyetok makanan nih, ya. Kita bukan beli-beli makanan di swalayan sampai kayak orang kalap gitu. Enggak, ya kita nanam gitu, sesuatu yang siapa tahu dengan kita nanam dan kita miara, rahmat Allah turun secara tanaman kan, bertasbih, berzikir 24 jam. Ntar dia berdoa deh sama Allah ya kan, ya Allah jagain yang menjaga aku, rawat yang merawat aku, jagain yang menjagain kami, rawat yang merawat kami, ya pelihara yang memelihara kami, kasihi sayangi yang mengasihi dan menyayangi kami, cintai yang mencintai kami, gitu. Perhatiin yang merhatiin kami. Dia pada doa itu. Ya, piara burung dara. Dah burung dara gampang banget itu bertelurnya.
beranaknya gampang banget itu, berkembang biaknya gampang banget tuh burung dara. Digoreng enak banget tuh, garing bener burung dara. Asal tega dah kita, kalau burung dara suka nggak tega gitu ya, kita kelinci gampang itu beranaknya, bisa makan daging kelinci buat yang tega gitu ya. Ini mesti kita waspadai gitu loh ke depan, tapi dengan cara-cara yang positif, bukan dengan nimbun beras, nimbun makanan, tersalah-salah jadi malah bertambah-tambah kepanikannya, krisisnya. Kita sikapi dengan yang gitu-gitu, cerdas dikit, kerja dikit, tapi kemudian asik gitu. Ya kan, kampung gua jadi hijau. Lihat rumah saya tuh hijau banget. Apalagi besok nih, barisan singkong, barisan ubi, barisan kemudian talas. Di pesantren gua mau saya gituin tuh. Nggak ada pinggir-pinggiran kecuali kita tanemin apa keda yang bisa kita tanemin gitu. Ntar kan anak-anak bisa bakar-bakar singkong, rebus-rebus singkong, bakar-bakar ubi, rebus-rebus ubi, cakep dah. Cakep dah. Cakep dah. Udah biarin dah, biar tuh ntar piara ayam tuh di pesantren, anak-anak ayam biarin dah. Nanti bisa pakai apa sih? Apa ya? Konsentratnya punya Petren itu loh, Treninet. Ya biar ayam nggak bau gitu loh. Kan keren tuh, biarin ntar 2-3 bulan santri-santri pada motong ayam piaraannya sendiri. Seru. Jadi teman-teman Dako Agro itu lagi bebenah SOP training sampai kemudian anak-anak santri punya kemampuan hidup. Ya kan kemampuan hidup ini yang mahal ya kan. Bagaimana kemudian santri-santri hidup tidak karena adanya pasar, tapi dia hidup karena dinanam, dimiara. Masya Allah. Ini kan kemampuan yang asli dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu loh. Bukan tidak mungkin ketika kemudian akhirnya semua rumah kayak begini modelnya, maka Indonesia bisa memfeeding dunia, bisa ngasih makan dunia. Insya Allah dah, yakin nggak bakal ada krisis buat yang mau nanam, buat yang mau miara. Insya Allah. Ditunggu teman-teman yang pada ahli, teman-teman yang pada jago, teman-teman yang pada bisa untuk nularin kejagoannya, kebisaannya kepada semua orang-orang yang pengen tapi nggak tahu ilmunya, dan membangkitkan juga motivasi semua yang kemudian belum ada motivasinya. Percaya omongan saya, selama ini kita kerja di pabrik, kerja di kantor, buat apa coba? Buat beli makanan kan? Buat belanja di pasar kan? Padahal rumah kita barangkali masih ada pekarangan yang bisa kita kemudian tanaman dan piaraan bisa. Kita jual motor udah dapat kambing bererot itu. Dalam setahun tuh kambing udah nambah kayak apa tahu. Jagain kambing aja hidup itu. Ketemu Idul Adha jadi tukang kambing gitu ya. Yang di belakangnya masih ada kebun-kebun kosong punya siapa, kayak sewa aja. Atau bagi hasil sama dia. Terus ngapain? Kita piara bebek kayak apa kayak. Kan aneh kita kerja mati-matian. Terus kita habisin beli makanan yang harusnya nggak terjadi gitu loh. Karena ada di rumah kita, ada di pekarangan kita, di lingkungan kita. Saya suka sedih gitu kalau ngeliat ada rumah gersang, nggak ada tanamannya gitu. Suka, ya Allah, apa dia nggak tahu kalau punya tanaman, pepohonan pada punya pasukan zikir, lagi bisa dimakan. Apalagi lo sampai pada punya tanah, tapi tanah tuh kosong, nandain orang yang malas, lingkungannya malas, atau emang gak ada teguran dari siapa gitu. Jangan sampai tuh tanah pada kosong gitu. Secara tempat parkir aja bisa nggak gersang kok. Tempat parkir nih di gedung-gedung, udah bismillah cabut 1-2 konbloknya gitu loh. Tanamin apa kek, minta izin sama pengelola gedung, udah bisa buat hidup tuh security-nya, ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dah di halaman masjid, pekarangan masjid, halaman sekolah, pekarangan sekolah, halaman kampus, pekarangan kampus itu. Bismillah, beneran. Ini bukan soal preventif, soal ekonomi, krisis, barang langka, harga naik, bukan soal itu aja. Tapi emang harus kita lakuin. Nanam-nanam dan miara-miara. Maaf ya. Panjangan dah tuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dulu, jangan lupa ya. Minta ilmunya sama Allah, minta kuasanya. Minta juga kesempatan dan barokah darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.